Bapak Ibu, arah kebijakan rekrutmen 2023 tetap berpihak atau berfokus kepada pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan, itu prioritas nomor 1. Tetapi karena kita menggelindingkan SPBE dan digitalisasi, kami memberi ruang untuk merekrut talenta-talenta digital dan data scientist. Karena selama ini policy making kita mungkin kurang kuat analitiknya, sehingga kita membutuhkan talenta-talenta digital dan data scientist ini secara terukur. Kemudian juga CPNS mulai ada secara selektif, kita merekrut CPNS 2023, pada saat 2022 kemarin kita memang fokus hanya P3K dulu. Dan 2023 ini kami tetap mengarahkan agar rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital itu kalau bisa kita rem. Jangan sampai kita merekrut terus, lalu jabatan ini nanti terdampak oleh digitalisasi, kemudian kita bingung sendiri ini orangnya akan dialihkan kemana. Nah, ini kira-kira 4 arah kebijakan dari Pak Menteri PAN dan RB untuk rekrutmen tahun 2023. Terkait formasi tadi, kita sudah menyediakan, menghitung total kebutuhannya 1.030.751, di mana tenaga guru itu memang paling besar jumlahnya, ya di daerah ada 580.000 lebih. Namun usulan formasi yang masuk per 10 Mei 2023 tadi sudah disampaikan masih jauh dari harapan, masih jauh dari kebutuhan yang kita hitung sama-sama, dan bahkan masih banyak daerah yang belum atau tidak mengusulkan formasi sampai hari ini. Kemarin kami sudah berembuk dengan teman-teman di Kementerian Dikbud, Ristek, apakah perlu kita berikan lagi satu kesempatan lagi. Ya, ini sebenarnya sudah kesempatan kedua, ya 7 Mei sudah ditutup, kemudian diberikan perpanjangan, dan kalau melihat ini kan memberikan keresahan lagi kepada kawan-kawan non-ASN yang berharap tahun ini ada kesempatan buat mereka, tetapi daerahnya ternyata tidak mengusulkan formasi. Kami siap dari PAN RB kalau diminta oleh kawan-kawan Kemdikbud untuk memberi lagi satu kesempatan, apakah 1 bulan ke depan, tapi kalau bisa kita betul-betul one on one dengan kawan-kawan di pemerintahan daerah ini untuk memastikan ini ada peluang loh, ada kesempatan, ada anggaran. Kenapa kok tidak dibuka formasi, tidak diusulkan formasinya? Sementara kami by regulasi tidak mungkin menetapkan formasi tanpa diusulkan oleh PPK-nya begitu. Nah, ini yang barangkali juga ingin diterobos oleh Mas Menteri tadi, bisa nggak dalam regulasi ke depan itu kebutuhan secara nasional itu memang bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kalau tidak, pengalaman tahun-tahun sebelumnya hampir 200.000 formasi di daerah 3T nggak ada yang melamar. Nah, itu tentu harus diterobos bagaimana agar penempatan itu menjadi domain pemerintah, bukan sekedar ASN atau calon ASN-nya memilih untuk mengajar di sekolah tertentu begitu. Jadi kalau kita sekarang isunya mungkin bukan hanya jumlah, tapi distribusi guru kita. Bahkan ada beberapa sekolah yang kelebihan guru sebetulnya, tetapi kita nggak bisa distribute ke tempat lain yang justru kekurangan. Ini PR kita menyiapkan sistem insentifnya seperti apa, sistem talent mobility-nya seperti apa. Ini insya Allah kami akan tuangkan di PP yang baru yang sedang kita rumuskan. Sudah lebih dari 600 DIM kami bahas dari 726 DIM yang ada di RPP itu. Terima kasih, saya kira itu tambahan sedikit. Ibu Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.